Pada channel ini setiap harinya gue membahas tentang seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan setiap minggunya gue akan membahas koin-koin permintaan atau request dari teman-teman yang udah komen di video gue. Jadi pastikan kalian komen koin apa yang harus gue bahas di setiap video gue. Di depan kita ini udah ada 4 request dari teman-teman yang udah komen di video gue sebelumnya, sebelum video ini. Yang pertama ada Shiba Inu, yang kedua ada Viro, dan yang ketiga VD, dan yang terakhir FED. Tanpa basa-basi, mungkin kita masuk aja ke pembahasannya, oke? Gas bro. Sebelum masuk pembahasannya, gue ada informasi penting. Kalau ini ada sebuah website yaitu namanya disbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali, tinggal masuk ke disbito.com, oke? Dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yo, what up guys? Balik lagi di channel Sana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana gua akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset, dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini, di sini gua berbagi pengetahuan tentang cara bagaimana mendapatkan cuan dari crypto. Gua setiap hari bikin video ya. So, jangan sampai kelewatan. Caranya kalian like dulu video ini dan juga subscribe dulu. Dan juga boleh kalian share video ini kalau kalian suka, share ke sosial media kalian, oke? Oke, sekarang kita akan bahas 4 token atau koin yang mungkin akan berpotensi ya. Oke, nah yang pertama kita bahas Shiba dulu. Nah ini Shiba, sekarang Shiba ini berada pada rank 17 loh guys pada CoinMarketCap. Gila-gila naiknya cepet banget. Sebelumnya dia padahal dari yang gua tahu seminggu ke belakang ini masih rank ratusan gitu. Dan ya yang menjadi menarik ini, Shiba ini baru aja listing di Binance. Dan hari ini dia naik ngepump, lihat sampai 100% lebih gitu guys, hampir 150%. Nah sekarang kita akan bahas apakah ini Shiba ini masih berpotensi ya. Tapi kalau secara chart sih memang terlalu eksponensial ya. Tapi kita lihat dulu, kita cek profilnya itu seperti apa sih Shiba ini. Shiba ini berjalan pada jaringan Ethereum ya guys, berada pada kontrak Ethereum. Kita lihat websitenya. Nah ini dia, ini website dari Shiba. Shiba merupakan decentralized meme tokens ya, serupa dengan Dogecoin. Dia juga sebuah meme tokens. Ini ekosistemnya. Shiba ini sebuah eksperimen decentralized yang spontaneous yang dibuat oleh komunitas. Orang-orang tuh menyebut kalau si Shiba Inu ini adalah sebuah Dogecoin killer. Kalian bisa cek langsung ke websitenya ya, intinya seperti itu. Nah kita lihat nih, ini pergerakan dari semenjak si Shiba ini keluar ya. Ini dari CoinMarketCap, dan sekarang dia mencapai all-time high-nya pada hari ini guys, semenjak dia masuk di Binance Exchange ya, di salah satu exchange terbesar di dunia, Binance. Dia ngepump sampai menyentuh all-time high-nya ya. Dalam 24 jam, trading volume atau volume perdagangan dari Shiba Inu ini mencapai 12 miliar dolar guys. Luar biasa. Naik sekitar 147% dalam waktu 24 jam. Dan sekarang menduduki ranking 17-an ya. Terus kalian udah bisa beli si Shiba Inu ini di Binance, Huobi, Global, OKEX, Bitforex, dan B1. Untuk perdagangan market terbesar untuk si Shiba ini paling banyak diperdagangkan di Huobi dan Binance nih guys. Ini ada artikel ya yang baru-baru ini ya, baru sekitar 1 jam yang lalu nih. Peniru Dogecoin, Shiba Inu memompas sampai 146% pada daftar Binance ya. Tiruan dari Dogecoin ya, memperoleh hampir 1000% dalam 48 jam terakhir, karena Binance mengumumkan bahwa mereka memberi ruang untuk Shiba meskipun Vitalik Buterin memiliki 50% dari pasokan. Jadi si Vitalik Buterin, kalau kalian tahu, Vitalik Buterin itu adalah salah satu founder atau CEO-nya Ethereum. Dia memiliki 50% dari pasokan Shiba Inu ini guys. Muncul dengan julukan Dogecoin Killer yang diterapkan sendiri, cryptocurrency terbaru yang berhasil hanya dengan tertawa saja sedang menuju Binance ya, karena dia sekarang hari ini udah launching di Binance ya, sudah keluar di Binance. Shiba Inu ini masuk ke peringkat 20 teratas di CoinMarketCap hanya 2 hari yang lalu, kemungkinan merupakan respons para pedagang terhadap hype seputar Dogecoin. Token Shiba berubah dari penilaian 0,0003 dolar menjadi 0,0032. Peningkatannya mencapai 966%, yang menambahkan pertumbuhannya lebih dari 2.300.000% sejak awal tahun. Wow, ini gila banget. Terus ketika Binance mengumumkan akan mencantumkan di zona inovasinya, itu fitur perdagangan yang beresiko pada Senin pagi,
penilaian token lebih dari 2 kali lipat dalam waktu 2 jam, naik dari harga 0,000013 dolar menjadi 0,000032 dolar. Gila. Situs web Shiba Inu mengklaim 50% dari pasokan token Shiba telah dikunci secara tidak dapat ditarik kembali ke Uniswap atau menyediakan likuiditas. Jadi 50% dari pergerakan supply ada pada co-kreator Ethereum, yaitu Vitalik Buterin ya. Ini sebagai syarat bakar, namun Buterin masih memiliki akses penuh ke dana tersebut. Ini ya, Shiba Inu adalah eksperimen dalam pembangunan komunitas yang terdesentralisasi dan koin meme lain yang mirip dengan Dogecoin. SHIB adalah token asli Shiba Inu dan akan menjadi token pertama yang terdaftar dan digunakan sebagai insentif untuk menggunakan Shiba Swap, pertukaran terdesentralisasi tambahnya. Jadi dia akan membuat sebuah Shiba Swap ya. Ya jadinya itulah intinya kalau dari artikel itu ya. Jadi hampir mirip-mirip dengan Dogecoin, tapi di sini ada beberapa fundamental yang menarik juga ya, di mana dia akan digunakan nantinya untuk sebuah SHIB Swap ya. Ini adalah fundamental yang paling menarik menurut gue ya, dibandingkan hanya sebuah token komunitas atau token meme komunitas gitu ya. Nah ini akan lebih punya use case ya menurut gue sih. Ini mungkin use case dari Shiba Inu sebenarnya. Dan sekarang kita akan cek ke pergerakan technical analisisnya, bagaimana pergerakan Shiba ini hari ini ya. Nah di sini kita sekarang udah punya chart dari Shiba Inu ya. Secara trend sih masih sangat bullish, cuman kalau kita lihat dia kan sekarang sedang konsolidasi ya, koreksi ya. Kemungkinan kalau dia ini bisa juga membentuk sebuah bullish pennant di sini guys. Ya, ini sebuah pennant di sini ya. Dan ini adalah sebuah tiang konsolidasinya sampai sini ya. Nah, apabila dia bisa breakout dari area sini ya, apabila dia benar membuat sebuah konsolidasi pennant, kenaikannya masih bisa ke harga yaitu ya 0,004852, ataupun kalau dia breakdown malahan dia bisa sangat dalam juga guys. Turunnya bisa sampai kira-kira ke harga 0,000981 dolar ya, karya support di sini ya guys. Kalau kita menghitung risk dan rewardnya ya guys, kira-kira kalau misalkan dia membentuk bullish pennant kan ya, ini gua menggunakan time frame 16 menit ya supaya lebih kelihatan. Nah taruhlah dia bisa membentuk begini ya, terus dia begini. Nah misalkan di area sini dia antara dia breakdown di sini di bawah ini ataupun dia breakdown ke atas. Nah untuk secara risk dan reward yaitu segini ya guys, tingkat kenaikan atau target kenaikannya bisa segini. Kalau misalkan naik bisa sekitaran 69%, dan untuk resiko 66%, rewardnya 69%. Jadi ya sangat tinggi. Pokoknya risiko dan rewardnya ini sangat-sangat tinggi sekali. Jadi buat kalian yang masuk ke sini menurut gua harus lebih spekulatif lah. Intinya kalian harus menggunakan uang-uang yang sekiranya rela buat kalian hilang gitu. Kalaupun kalian untung, anggaplah kalian menang lotre lah ya. Jadi itu prediksi dan pandangan dari gua untuk Shiba Inu ini. Selanjutnya ada yang minta dibahas Viro. Nah ini dia Viro pada CoinMarketCap, dia sekarang berada di ranking 287. Sekarang hari ini mengalami penurunan sekitar 5%. Secara data kita lihat Viro sempat mencapai all-time high-nya di tahun 2018 ya. Terus 2021 ini baru mencapai harga berapa nih? Paling tinggi sekitaran belasan dolar lah ya, 16 dolar paling tinggi mungkin. Nah, sekarang kita lihat secara trading volume ya, 24 jam terakhir trading volumenya menurun ya sebanyak 30%. Lumayan besar juga sih ya. Nah, ini paling banyak diperdagangkan di Binance ya, Viro ini, dan juga Huobi. Terus nah ini sekarang kita buka websitenya Viro itu ya. Apa itu Viro? Kita lihat websitenya. Viro merupakan sebuah privasi keuangan diperbarui. Viro adalah mata uang digital dengan fokus pada pengaturan standar privacy. Viro sebelumnya Zcoin ya, dulunya dinamain Zcoin, dan telah menjadi standar emas privasi on-chain yang tidak dapat dipercaya sejak 2016. Karena ini gua bahasa Indonesiain agak rancu ya. Viro ini adalah salah satu dari sedikit yang benar-benar berkontribusi baik penelitian dan pengembangan independen untuk privasi blockchain dan teknologi desentralisasi. Oke, intinya seperti itu. Sekarang kita pengen lihat pergerakan Viro hari ini ya. Oke, ini dia Viro ya. Viro sedang mengalami penurunan yang luar biasa ya. Kita rubah dulu ke time per 4 jam ya. Oke, di sini Viro. Oh ya. Gua sempet saat itu ya, kalau kalian masuk di channel Telegram gua mungkin sudah cuan sangat gede ya. Saat dia masih di harga sini kalau nggak salah ya, di harga ya 12 dolaran kalau nggak salah.
Gua sempat merekomendasikan Viro ya saat itu, dan sempat ngepump naik hampir berapa persen nih. Kalau kita lihat dari saat gua rekomendasikan ya, kalau nggak salah di harga 11 dolaran sempat naik sekitaran 100% loh. Kalau kalian waktu itu saat itu beli, udah untung. Apalagi kalau kalian udah jual ya, udah cuan banget sih. Terus kalian, meskipun kalian sekarang mungkin masih punya, menurut gua sih sekarang kalian harusnya ambil take profit dulu aja. Karena ini agak bahaya ya. Di sini kan kalau kita lihat, di sini ada resisten nih guys. Di sini ada resisten, yaitu di harga 17 dolar. Kita hapus dulu ini. Di harga 17 dolar ini ada resisten all time high sebelumnya, dan dia sekarang di breakdown guys. Jadi ini menurut gua ini kemungkinannya dia bisa turun ke area support sebelumnya ya, di sini guys. Sorry. Bisa ke area sini lah. Ini area support yang perlu kita perhatikan guys. Kita rubah di time 1 hari. Nah, sekarang kita proyeksikan menggunakan Fibonacci ya. Kira-kira kemana idealnya dia turun gitu guys. Sekarang dia di area Fibonacci 0,5 ya. Ya. Dia bisa turun ke harga sekitaran 14 dolar. Ini memungkinkan buat dia ya. Karena dia pun sempat breakdown ya dari support resistance sebelumnya ya. Di harga 17 dolar dia sudah breakdown. Dan ini mengkhawatirkan kemungkinan dia bisa turun ke area-area support selanjutnya, itu di area harga 14 dolaran guys. Jadi menurut gua buat Viro ini masih belum rekomendasi buat kita ambil sekarang. Jadi kalian harus wait and see dulu buat si Viro ini. Terus yang udah punya, menurut gua sih ya take profit dulu aja. Kalau yang main pendek-pendek ya, take profit dulu. Terus kalau kalian masih minat dengan si Viro ini, kalian juga bisa tunggu di area 14 dolaran guys. Menurut gua sih. Terus ya kalau dia breakdown lagi dari area 14 dolaran ini, ya dia bisa turun ke harga 12 dolaran. Ini area-area support yang harus kita perhatikan untuk si Viro ini guys. Tapi secara trading volume ya, sebenarnya volume penurunannya ini 2 hari terakhir ini belum sebesar volume akumulasinya ya. Tapi ya happy cuan lah yang udah punya Viro ya. Apalagi yang beli dari saat gua rekomendasikan di harga 12 dolar. Wah, udah 11 dolar. Udah cuan, super cuan ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara tren Viro tuh masih uptrend guys. Lihat. Ya. Jadi wajar kalau dia sekarang melakukan koreksi ya, dan sekarang berada di area middle uptrend ya. Ya, kemungkinan juga dia retrace juga di area sini, mantul ke area atas kemungkinan ya. Kita perhatikan dulu aja nanti seperti apa pergerakannya ke depan. Tapi ya area-area sini sebenarnya agak membahayakan kalau dia breakdown, karena dia bisa turun ke area support yaitu ke area 14. Harga 14 dolaran. Ya segitulah untuk si Viro. Next kita ke VD ya. VD sekarang berada pada ranking 646 di CoinMarketCap. Kita lihat pergerakannya ya. Oh, VD ini sekarang super downtrend ya. Bearish banget. Kalau dari lihat pergerakan historinya ya. Pergerakan sepanjang masanya dia sempat ke time high-nya di tahun 2021 ini guys. Itu time high-nya dulu di harga 0,00911 dolar. 9113 dolar. Itu sekarang udah turun sekitar 55% dari area all time high-nya ya. Ini websitenya ya, vd.com, sebuah video layer of the internet. Oke. Sekali ini gue nggak akan bahas mengenai fundamentalnya ya, karena juga sebenarnya gue belum begitu, dan gue belum pernah ngerekomendasiin si video ini ya. Karena ya gue dengar dari komunitas gue sih secara video itu sentimennya sangat jelek ya. Banyak yang bilang ya video itu apakah video ini Queen Fonzi, banyak yang bilang kayak gitu. Dan ya tanpa mengesampingkan yang nyangkut, sorry to say ya. Tapi ya sekarang kita akan lihat aja ke chartnya deh, bagaimana pergerakan dari video. Kita prediksikan pergerakan dari video ini akan kemana gitu ya, dari analisa teknikal. Oke, sekarang kita udah punya chart dari video ya. Oke, ini secara tren jelas sangat jelas sekali kalau video ini super duper downtrend. Kalau kita lihat juga dia baru juga breakdown dari area golden ratio Fibonacci ya. Jadi ini kemungkinan dia juga masih bisa turun ke area harga 0,002814. Menurut gua sih yang udah punya di sini kalian bisa cut loss dulu. Kalian bisa tungguin dari sini kok kalian masih suka sama video. Tapi kalau gua sih secara teknikal video ini ya masih kurang menarik, sama sekali kurang menarik. Ini super downtrend. Belum ada teknikal pembalikan arah sama sekali guys. Ini juga ketika dia melewati ini ya, garis trend ini, tidak ada volume akumulasi guys. Jadi ini bisa dibilang belum breakout. Dia masih super sideways dan masih bearish, dan sidewaysnya cenderung bearish ya. Jadi pendapat dari gua
masih belum rekomendasi lah buat video ini, masih belum direkomendasikan. Mungkin nanti kalau udah membentuk sebuah chart pembalikan arah mungkin akan menarik. Kalau nanti dia membentuk sebuah chart mungkin di sini ya, ketika turun ke sini dia membentuk seperti ini W, terus dia breakout dari sini, ya mungkin nantinya akan lebih menarik kelihatannya. Mungkin seperti itu untuk CPD ini. Next selanjutnya kita bahas FED ya. FED atau Fetch.ai, dia sekarang berada di ranking 157 ranking market cap. Hari ini dia mengalami penurunan 1,92%. Dia bergerak pada jaringan Ethereum ya. Ini juga udah sempat gua bahas ya. Sebenarnya secara teknologi ini sangat menarik ya, untuk si PCI ini secara fundamental sangat menarik karena dia bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Volkswagen dan lain-lain, yaitu sebuah platform ya yang aims-nya itu connect terhadap Internet of Things ya, IoT, yaitu device dan algoritma yang memperbolehkan collective learning, dan di launching dari tahun 2017 oleh tim dari Cambridge UK. Yang menarik ya, sebenarnya ini secara supply dia memiliki maksimal supply ya, karena gua kan pernah bilang kalau gua tuh suka token-token atau koin yang memiliki maksimal supply, karena keterbatasan supply itu menarik. Soalnya ada keterkaitan dengan hukum ekonomi di mana ketika supply sedikit dan permintaan banyak, harga akan naik ya, seperti itu. Dan juga kita lihat secara fundamental Fetch itu cukup kuat, cukup baik. Nah, ini secara chart ya. Dia sempat membubuhkan all time high-nya pada tahun ini juga, yaitu sempat ke harga 0,8785 dolar. Sekarang berada di harga 0,5184 dolar. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya ya. Sebenarnya yang menarik ya, sempat dia breakout dari area downtrendnya ya, dan dia sekarang berada di area support ya. Ini juga agak mengkhawatirkan sebenarnya, karena dia sempat breakdown dari area support yang udah gue tentukan. Jadi kalau kalian ngikutin trading plan gua ya, sebenarnya di area sini tuh kalian boleh untuk pertimbangan untuk cut loss di area support ini ya guys. Apakah dia masih memiliki kesempatan atau memiliki potensi buat naik kembali? Menurut gua sangat berpotensi sekali guys. Ya, sebenarnya secara volume ya, saat dia turun tuh nggak diikuti dengan volume yang besar, saat dia naik diikuti volume yang besar. Lihat guys. Meskipun ya secara tren sekarang dia masih downtrend ya. Padahal sebelumnya dia sempat memperlihatkan dia membentuk sebuah chart pembalikan arah, tapi sekarang dia balik kepada pergerakan downtrend ya. Nah, yang menarik tapi di sini dia terlihat seperti membentuk sebuah falling wedge di sini guys. Untuk target kenaikan falling wedge, kalau dia bisa breakout dari ini ya. Ini kan kita terlihat dia sempat keluar ya dari area downtrend ini, sempat breakout. Nah, menurut gua sih kalau kalian masih punya dan kalian masih nge-hold, kalian harus perhatikan di area support ini aja untuk sekarang ini ya. Nah, harga yaitu ini ya, yang gua warna ungu, harga 0,51069 dolar ini adalah sebagai support. Ini yang harus kita perhatikan sehingga dia bisa jadi patokan dan dia bisa breakout dari falling wedge ini. Kalau dia bisa breakout dari falling wedge ini sangat menarik karena kenaikannya bisa lumayan ya. Dia bisa balik ke area resistance sebelumnya, yaitu bisa ke sini guys. Setinggi konsolidasi penurunannya sekitar ya 33%, masih lumayan. Dan juga kalau dia bisa breakout lagi dari area sini, kenaikannya bisa ke harga sekitaran ini guys, bisa kembali ke new all time high-nya kembali. Ini buat si Fetch masih sangat menarik menurut gua sih ya untuk sekarang ini. Mau kalian perhatikan di area support ini ya. Tapi kalau misalkan di breakdown lagi area support ini, kalian cut loss dulu. Nanti kalian tunggu di area ini ya, yang garis merah, yaitu di harga 0,46288 guys. Ini untuk si PCI dari gua. Sebenarnya gua juga punya sih buat si coin ini ya, karena gua baca-baca, gua nonton beberapa pemaparan dari beberapa analis luar juga kalau si patch ini sangat menarik guys untuk kedepannya ya. Mungkin ya itu 5 pembahasan dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan juga subscribe buat yang belum, dan juga dislike aja kalau yang nggak suka, oke? Dan juga ya seperti biasa, salam cuan to the moon, gas bro, and peace.